Penampakan ular 3,5 meter di ruang pelayanan Dishub Tuban. Sepeda motor tabrak truk ekspedisi di Ngawi, 2 orang luka berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir menjumpai Anda dengan seragam informasi pilihan dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Seekor ular piton besar masuk ke dalam ruang tunggu kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. Hewan liar sepanjang 3,5 meter itu berjalan melata di lantai sehingga mengejutkan penjaga. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada petugas damkar setempat. Petugas jaga malam kantor Dinas Perhubungan yang ada di Jalan Tengku Umar, Kabupaten Tuban dihebohkan dengan munculnya seekor ular berukuran besar Jumat dini hari. Hewan liar berkulit batik ini merayap masuk ruang tunggu pelayanan uji kir kendaraan bermotor. Keberadaan ular diketahui pertama kali oleh penjaga malam Abdul Latif yang sedang patroli. Khawatir hewan liar ini masuk ke ruang utama, Latif langsung meminta bantuan petugas pemadam kebakaran damkar setempat. Proses penangkapan ular jenis piton ini berlangsung cepat dan tanpa kendala. Petugas menangkap ular sepanjang 3,5 meter ini menggunakan tongkat penjepit khusus ular. Selanjutnya, ular dievakuasi menuju Mako Damkar Pemkab Tuban. Kabid Damkar Tuban, Sutaji, mengatakan ratusan ekor ular muncul di pemukiman warga dan area perkantoran selama 5 bulan terakhir. Berdasarkan data, sejak Januari sampai awal Mei 2025, Damkar Tuban telah menangkap sedikitnya 149 ekor ular. Mayoritas ular berjenis piton dan sebagian lainnya ular kobra. Jadi bisa dijelaskan untuk ular yang di Dishub itu beritanya gimana? Iya, tadi kami jam 2:30 dini hari, 2:30 pagi, kami mendapat laporan dari rekan-rekan yang jaga di sana bahwa ada ular masuk ke kantor Dishub di ruang tunggu. Mendapati laporan tersebut, kami bergegas menuju ke lokasi. Itu ular jenis apa nih? Ular jenis piton. Panjangnya? Kurang lebih 3,5 meter, enggak sampai 4. Dan itu sempat mengagetkan yang jaga dan ya? Iya, tentunya pas jaga, beliau kebetulan belum tidur ya. Terus lihat ada ular masuk karena jarang lihat ular ya takut. Karena takut, panik, tahu call center kami segera ngebel damkar, telepon kami, kaget pasti. Kok bisa masuk situ tuh gimana? Lah ini kita nggak tahu ceritanya ya, cuman ular itu kondisi kalau di area itu merasa nggak aman, nggak nyaman ya nyari tempat yang untuk senyaman mungkin di ularnya ya, mungkin nyari tempat yang berlindung lah. Kebetulan berlindungnya nyari di kantor Dishub. Agar tidak mengganggu ketenangan warga, seluruh ular yang ditangkap dimasukkan ke dalam sangkar besi besar di kantor damkar setempat. Ular-ular ini diduga keluar dari habitatnya untuk mencari mangsa karena kelaparan. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, 2 orang pengendara sepeda motor yang berboncengan mengalami luka berat setelah menabrak truk ekspedisi. 2 korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan kasus kecelakaan ini kini masih ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor dan truk ekspedisi terjadi di Jalan Raya Paron, masuk Desa Julrejo, Kecamatan Ngawi pada Jumat siang. Akibatnya 2 korban mengalami luka cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian bermula saat sepeda motor AD 6972 AIG yang dikemudikan Davi Adriansah 19 tahun, warga Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, berboncengan dengan Isa Ansori 23 tahun, warga Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, melaju
dari arah Paron menuju Ngawi. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor terlalu ke kanan. Sementara dari arah berlawanan muncul truk ekspedisi yang dikemudikan Dani Arista, 31 tahun, warga Watugaluh, Jombang, hingga akhirnya tabrakan tak terhindarkan. Kasat Lantas Polres Ngawi, AKP Yuliana Plantika membenarkan kejadian tersebut. Bahkan kerasnya benturan membuat korban nyari bonceng terpental ke parit. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Dari olah TKP, belum olah TKP tapi masih dari beberapa saksi. Kita akan melakukan olah TKP dan pemeriksaan lebih lanjut. Semua penyampaian dari beberapa saksi yang ada di TKP, dari sepeda motor dari arah selatan menuju utara, untuk truk dari arah utara menuju selatan, untuk jalur sepeda motor masuki ke jalur truk. Tapi kita masih akan mendalami olah TKP dan pemeriksaan saksi lebih lanjut. Untuk yang luka 2 orang sekarang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Bogor. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos polisi terdekat. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, warga terdampak pembebasan lahan pembangunan kilang minyak Pertamina yang kini menempati perumahan relokasi di Kabupaten Tuban mempertanyakan kejelasan tanah yang ditempati. Warga kecewa dengan Pertamina karena tidak menepati janji menyerahkan sertifikat hak milik atau SHM lahan relokasi kepada warga. Warga perumahan relokasi Pertamina yang berada di Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban mengungkapkan keresahannya. Warga kampung miliarder resah lantaran sudah membangun rumah hingga menghabiskan biaya miliaran rupiah. Namun sertifikat hak milik atas tanahnya belum kunjung terbit. Warga terdampak relokasi PT Pertamina ini sebelumnya diminta berpindah rumah lantaran tanah mereka dibeli untuk dibangun kilang minyak Pertamina. Menurut pengakuan warga, mereka dijanjikan akan diberikan SHM sembari rumah baru mereka dibangun. Kemudian seluruh warga berpindah dan berlomba membangun rumah megah hingga menelan biaya miliaran rupiah. Namun janji Pertamina yang akan menyelesaikan SHM tanah warga paling lambat Desember tahun 2024 hingga kini tak kunjung ada kejelasan. Kondisi ini membuat warga resah lantaran tanah yang mereka tinggali masih dalam status milik perhutani atau milik negara. Warga mengaku sedikitnya ada 33 kepala keluarga yang belum mengantongi SHM rumahnya. Seluruhnya merupakan warga Desa Wadung, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban yang tempat tinggalnya tergusur pembebasan lahan. Mereka khawatir rumah yang ditinggalinya dapat digusur sewaktu-waktu. Pak, ini rumahnya itu sampai belum disertifikasi, itu ceritanya gimana awalnya? Awalnya iki malah ini Mas ceritanya Mas ya. Dari awal sebelum pindah ke sini tuh pindahnya saja saya sudah dipaksa-paksa ke sini. Padahal tanah di sini belum disiapkan. Lahannya belum siap tapi sudah ditekan-tekan disuruh pindah ke sini, dan di rumah sana itu mau cepat diroboh-roboh, katanya mau pembangunan Pertamina mau jalan, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada apa-apa. Dan janjinya di sini kemudahan air, api, untuk mandi, makan, minum, segalanya itu semua sudah komplit. Tapi ternyata nol, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa gitu loh Mas. Pak, itu dulu disediakan tanah gitu Pak ya, tapi ya, bangun sendiri. Bangun sendiri-sendiri. Oh, nah tapi itu janjinya gimana Pak? Maksudnya sertifikasinya gimana tanahnya ya, waktu itu? Sambil membangun rumah itu, Pertamina itu janjinya sambil mengurus sambil berjalan gitu loh Mas. Sama-sama beriringan loh. Jadi satunya itu bikin rumah, yang Pertaminanya ngurusi sertifikat katanya. Tapi sekali pertemuan itu ngomong begini, kedua begini, ketiga begini, sampai akhirnya 2024 ini dibagi surat ini Mas. Itu nggak ada apa-apanya. Ini sampai 5 bulan
molornya kayak pemain karet. Wah, itu 2024 akhir sudah akhir. turun. Selama 4 tahun menempati perumahan relokasi, mengaku resah, takut dan bahkan stres. Selain membutuhkan kepastian hukum, beredar pula isu pihak Pertamina tidak akan menyerahkan SHM lahan relokasi kepada warga. Niki ndamel griya telas pinten, Mbah niki? Telas 3M. Telas 3M nggih. Nah, sakniki dereng wonten sertifikate niku pripun, Mbah rasane? Sakniki dereng wonten sertifikate niku nggih. Undi malih mungkin digungsur, malih kula wedi. Dik, ini digungsur malih nang terus panggon ning endi. Terus saiki yo njaluk piye buktine gak anu omonge. Jare pedigeno sertifikat cepet-cepet saiki kok ora ono. Jumpuke, oh nggih. Mbah nah sing tiang nem-nem niki nggih merdamel napa mboten, Mbah niki? Sing wong nom saiki ya ora ono sing mergawe. Kluntang-kluntung golek penggawean ra nemu. Officer Aset Pertamina Persero Fatur Rahman membenarkan adanya keterlambatan penyelesaian kewajiban Pertamina. Harusnya mereka memberikan sertifikat hak milik lahan kepada warga Desember 2024. Namun adanya pergantian direktur dan anggaran dasar membuat seluruh administrasi harus diganti seluruhnya serta memulai semuanya dari proses awal. Pihak Pertamina berjanji akan menerbitkan SHM warga terdampak penggusuran pada awal bulan Februari atau awal Maret tahun 2026 mendatang. Terdampak dalam pembebasan lahan Tuban yang mana memang item utamanya itu lebih terkait penyelesaian kewajiban Pertamina untuk memberikan sertifikat ya, hak milik ke warga yang mana memang adanya keterlambatan dikarenakan adanya faktor internal maupun eksternal ya. Ada beberapa perubahan anggaran dasar, pergantian direktur sehingga surat kuasa juga harus dilakukan revisi, pembangunan administrasi juga akhirnya harus lakukan ulang sehingga memang proses submit dokumen itu baru dilakukan di akhir tahun lalu sehingga melewati dari masa yang dijanjikan ya yang sebelumnya diharapkan atau ditargetkan bersama di Desember 2024. Pada hari ini kita memberikan komitmen kepada warga bahwasanya dengan tatanan waktu yang sudah disampaikan Pertamina dan BPN juga melakukan koordinasi intensif untuk dapat menyelesaikan sertifikat hak milik warga relokasi secepat mungkin. Dalam kesempatan ini, pihak Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kewajibannya. Bahkan BPN juga ikut langsung mengawal proses pengurusan sertifikat tersebut. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, informasi mengenai tak mampu melunasi pedagang sayur di Jombang 2 kali gagal berangkat haji akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane bateh, aku ambek konco-konco wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawang tuku sego nok jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane aja pindah channel dhisik yo, ora suwe kok rampungan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Gara-gara tak mampu melunasi biaya ongkos naik haji, seorang pedagang sayur asal Kabupaten Jombang 2 kali gagal berangkat ke Tanah Suci. Perempuan yang hidup sendiri ini mengaku belum memiliki ongkos untuk pelunasan. Padahal Jada dengan 2 anak ini sudah menunggu sejak 16 tahun silam setelah mendapatkan porsi haji agar bisa menunaikan rukun Islam kelima pergi ke Tanah Suci. Saat sebagian calon jamaah haji asal Kabupaten Jombang sudah tiba di Madinah, Binti Muslihatin 45 tahun calon jamaah haji asal desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang hanya bisa di rumah menjalani aktivitas rutinnya. Dirinya sudah 2 kali gagal berangkat, meskipun sudah mendapatkan porsi haji sejak belasan tahun silam. Dirinya batal berangkat karena tidak mampu membayar pelunasan biaya haji sejak tahun 2024 silam. Binti sebenarnya sudah menyiapkan uang pelunasan dengan cara menjual tanahnya. Namun, hingga 2 kali keberangkatan jamaah haji, tanah tersebut belum juga terjual. Sehingga dengan terpaksa, perempuan yang setiap hari menggantungkan hidup dengan jualan sayur di pasar Peterongan ini hanya bisa pasrah kembali menunda keberangkatannya. Janda dengan 2 anak ini mengaku sudah mendaftar haji sejak tahun 2008 silam. Setelah menunggu 16 tahun, dirinya dijadwalkan berangkat tahun 2024 silam. Namun karena tidak memiliki uang 55 juta rupiah untuk melunasi sehingga dirinya menunda keberangkatan. Begitu juga di tahun 2025 ini, dirinya kembali gagal karena tanah yang dijual untuk pelunasan belum laku. Haji sejak kapan? Sudah lama, paling 16 tahunan. Kenapa sampai sekarang belum berangkat? Belum bisa melunasi hajinya itu. Jadwal berangkatnya kapan? Udah tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya. Gagal? Gagal. Apa penyebabnya? Penyebabnya uangnya belum cukup Terus untuk melunasi. Saya harap nggak berat, bisa diturunkan biar bisa melunasi semuanya. Tahun ini nggak bisa melunasi lagi? Seandainya ada penurunan ada apa itu diringankan, insya Allah bisa. Tapi tahun ini gagal berangkat ya? Tahun ini nggak bisa. Nggak bisa lagi? Nggak bisa lagi. Nah, penyebabnya sama? Sama. Sehari-hari Ibu kerjanya apa, Bu? Sehari-hari pedagang sayur di Pasar Peterong. Dirinya berharap tahun depan pemerintah bisa lebih menekan dan menurunkan biaya pelunasan sehingga keinginannya untuk pergi ke Tanah Suci bisa tercapai. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Sementara itu pemirsa, menjelang keberangkatan calon jamaah haji, CJH asal Kabupaten Ngawi menjalani vaksin meningitis dan polio. Pelaksanaan vaksin dilakukan di kantor Dinas Kesehatan setempat. Calon jamaah haji CJH Kabupaten Ngawi yang telah dinyatakan istitoah secara bertahap diberikan vaksin meningitis dan polio. Pemberian vaksin ini sebagai rangkaian persiapan ibadah haji 2025. Programmer Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Ngawi, Muhammad Agus Wibowo menjelaskan, secara keseluruhan terdapat 481 calon jamaah haji yang diberikan vaksin meningitis dan polio. Pemberian dilakukan secara bertahap dan untuk Sabtu ini kepada CJH cadangan yang juga telah dipastikan keberangkatannya. Vaksin ini diberikan sebagai bentuk pelayanan kesehatan bagi para CJH agar tetap sehat selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dijelaskannya CJH yang divaksin ini telah dinyatakan istitoah haji hasil dari pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan oleh petugas puskesmas dari masing-masing wilayah kecamatan. Untuk saat ini hasilnya ada 481 jemaah ini dari 12 kecamatan. Untuk hari ini kita melaksanakan vaksinasi untuk meningitis dan polio, yang mana kedua vaksin itu adalah wajib untuk jamaah haji. Ya, tentunya untuk haji ini kita melakukan kegiatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan. Nah, untuk vaksin ini adalah upaya perlindungan pemerintah kepada jamaah haji supaya nanti pada saat pelaksanaan haji beliau tetap sehat. Selama ini
waktu divaksin sehat semua katanya? Alhamdulillah sehat. Jadi yang diperiksa ini adalah mereka yang sudah memenuhi syarat istiqomah haji. Artinya mereka memang sudah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas kemarin dan dinyatakan istiqomah atau mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji asal Kabupaten Ngawi sendiri masuk dalam kloter 54 dan 55 dengan jadwal pemberangkatan tanggal 17 Mei menuju asrama haji Sukolilo. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, warga Dusun Sembung, Dukuh, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro digegerkan dengan kemunculan buaya sepanjang 2 meter di persawahan dekat kali di desa setempat. Buaya tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang sedang memancing. Bajul, penampakan buaya ini. Bajul, sawah. Warga Dusun Sembung, Desa Kanten, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro digegerkan dengan kemunculan buaya muara di persawahan dekat dengan Kali Jurang Marong, desa setempat pada Kamis malam. Hingga kini buaya yang diperkirakan sepanjang 2 meter tersebut masih berkeliaran di area itu dan memicu kekhawatiran masyarakat. Apalagi kejadian penampakan buaya seperti ini baru pertama kali terjadi. Sobirin warga desa setempat mengatakan, buaya tersebut pertama kali terlihat oleh warga yang hendak mengecek pancing di Kali Jurang Marong. Namun saat hendak mengecek pancing, tanpa sengaja melihat buaya muncul di permukaan persawahan yang tergenang air pada Kamis sekitar pukul 8 malam. Awalnya dikira hanya benda atau sejenis kayu, setelah disorot menggunakan senter dan diamati ternyata buaya hidup. Untuk kemunculan buayanya tadi malam jam 7:30-an, Mas. Itu waktu sedang apa, Mas, kok tahu ada buaya di sini itu? Itu ada orang mau lihat pancing, terus dia melihat buaya, terus memanggil rekan-rekan sekitar sini, Mas. Itu ukurannya agak besar atau gimana, Mas? Untuk ukurannya itu kurang lebih panjangnya 2 meter, Mas. 2 meteran. Sudah 2 meter. Iya. Itu pertama kali muncul di sini atau sebelumnya dulu pernah ada di sini, Mas, buayanya? Untuk itu pertama kali, Mas, di sini munculnya. Sebelumnya belum ada. Oh, gitu ya. Terus warga sekitar ini juga baru tahu kalau ada buaya ini gimana, Mas? Kaget atau gimana kalau ada buaya di sini tuh? Ya, untuk warga di sini tuh kaget, Mas. Kok ada buaya, sebelum tahun-tahunnya belum ada gitu. Hingga saat ini buaya tersebut belum menampakkan diri, namun di tempat persawahan terlihat bekas jejak buaya yang hendak mencari makan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Tekuni wirausaha sejak dini, remaja di Tuban jualan kopi keliling. Informasinya hadir sesaat lagi. Kota Amal nok Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane Bateh, aku ambek konco-konco wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawang tuku sego nok Jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane aja pindah channel dhisik yo, ora suwe kok rampungan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Hal besar selalu diawali dari kecil. Begitu pula dalam berwirausaha. Menekuni wirausaha sejak dini menjadi prinsip salah satu remaja penjual kopi keliling di Kabupaten Tuban. Memanfaatkan waktu luang, ia berjualan kopi keliling pada sore dan malam hari. Alif Revolun Zenobia, pemuda asal Kelurahan Gedongombo, Kabupaten Tuban,
konsisten menekuni jiwa wirausahanya sejak dini. Berbagai jenis usaha telah dicobanya, mulai dari berjualan makanan, kaos, hingga kopi telah dilakoninya untuk mendapatkan sedikit cuan sebagai tabungan masa depan. Sejak duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah pertama, remaja berusia 18 tahun ini memang sudah getol menekuni dunia wirausaha. Mulai dari usaha kecil seperti berjualan makanan di sekolah, bahkan saat masuk sekolah menengah atas, dirinya beralih mencoba peluang untuk berjualan kaos dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial. Tak cukup itu, di sela-sela menunggu pengumuman kelulusan ujian perguruan tinggi pun, Alif bersama satu temannya, Dayan Januar, 18 tahun, mengisi waktu luang dengan berjualan kopi keliling. Berjalan sejak 4 hari yang lalu, Alif bersama temannya berjualan aneka kopi di Jalan Nangka, Kelurahan Perbon dari jam 3 sore hingga jam 6 petang. Sementara di malam harinya, dirinya berpindah di Jalan Gedongombo, Kecamatan Tuban. Alif mengaku akan sangat sayang jika membiarkan waktu 3 bulan hanya untuk berdiam diri di rumah, sehingga dirinya bersama temannya Januar membuka usaha untuk mencari rezeki tambahan. Baginya, hasil besar selalu diawali dari yang kecil. Begitu pula dalam berwirausaha. Berbagai jenis kopi dijual, mulai dari seperti kopi avocado, americano, kopi mocktail, dan beberapa menu kopi lainnya. Harga jualnya mulai dari Rp8.000 hingga Rp12.000. Mas, alasan buka usaha jualan kopi di jalan ini gimana? Ya memang saya dari kecil udah berminat untuk berwirausaha. Jadi kebetulan mumpung ada waktu luang untuk menunggu pengumuman kuliah, untuk menunggu masuk kuliah, saya berwirausaha dengan menjual kopi ini, biar liburan saya menjadi lebih produktif. Mas, ini biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi kalau kita di sini punya 2 sesi. Yang sesi pertama dari jam 4 sore sampai azan maghrib. Dan kalau sesi kedua kita ada di JT Gedongombo, itu dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Mas, ini jualan ini sejak kapan, Mas? Ini baru berjalan sekitar 4 hari. 4 hari ya. Tongkrongan kopi keliling cukup digandrungi anak-anak muda di Tuban. Selain untuk menikmati kopi dan nongkrong bersama teman, mereka juga bisa menikmati suasana senja dan malam di alam terbuka. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, puluhan ibu-ibu di Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro meluncurkan inovasi sosial dan lingkungan melalui program arisan dan sedekah sampah. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi sampah plastik, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan perempuan desa. Kelompok emak-emak berdampak atau MAPAK di Bojonegoro, Jawa Timur meluncurkan inovasi baru melalui program arisan sampah dan sedekah sampah. Program yang bertujuan mengurangi sampah plastik sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial ini berada di Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Arisan sampah anorganik menjadi pilihan bagi puluhan ibu-ibu dari 8 desa di Kecamatan Sukosewu. Setiap bulan, kelompok yang terdiri dari 30 hingga 40 orang ini membawa sampah mereka untuk ditimbang dan dihitung oleh koordinator setempat. Hasil dari pengumpulan sampah tersebut nantinya dijual dan sebagian keuntungan akan disumbangkan untuk anak-anak yatim piatu. Program ini diinisiasi oleh Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPB, pengurus daerah Aisyah Bojonegoro, yang bekerja sama dengan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial atau MPKS Muhammadiyah Bojonegoro. Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Sukosewu Muslimah menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi sampah di Kabupaten Bojonegoro, terutama sampah plastik yang menjadi perhatian utama. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial di kalangan ibu-ibu. Dengan hasil dari penjualan sampah tersebut digunakan untuk arisan dan sebagian disumbangkan untuk sedekah anak-anak yatim piatu. Kami dari pimpinan cabang Sukosewu, kala itu kita mendapat inspirasi dari beliau Bapak Budi Santoso selaku Ketua Majelis MPKS dari Muhammadiyah daerah Bojonegoro. Kemudian kami mengadakan sosialisasi kepada ibu-ibu keseluruhan secabang Sukosewu, khususnya ibu-ibu ranting. Kemudian
Alhamdulillah kami mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari ibu-ibu ranting Aisyah Secabang Sukosewu. Kemudian sebulan kemudian ibu-ibu sudah menunjukkan sikap yang baik untuk menanggapi program kami dan alhamdulillah sudah terkumpul, dan hari ini adalah penimbangan kami yang pertama di cabang Sukosewu, dan alhamdulillah kami sudah punya anggota kurang lebih 50 khusus untuk ranting paket. Nah, harapan kami ke depannya, kami ingin program ini berjalan lebih lama dan lebih panjang, dan program ini bisa mempunyai dampak yang luar biasa bagi masyarakat, khususnya warga Aisyah dan umumnya pada masyarakat sekitar. Nah, kami bertujuan bahwa lingkungan ini bagaimana bisa memberikan dampak yang positif dengan membersihkan lingkungan. Jadi program ini kami bermaksud agar lingkungan itu menjadi bersih, kemudian yang kedua juga bisa menambah peningkatan ekonomi, begitu. Kemudian yang ketiga juga kami mempunyai program dari hasil pengumpulan sampah ini nanti kami akan salurkan ke panti asuhan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Bojonegoro, Zuliatin Lailiyah, sangat mengapresiasi program yang berdampak langsung kepada lingkungan dan masyarakat. Kegiatan yang diharapkan menjadi pilot project ini dapat menjadi contoh untuk kelompok perempuan di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Luar biasa, kami dari pimpinan daerah Aisyah Bojonegoro sangat mengapresiasi yang sangat tinggi untuk pimpinan cabang Aisyah Sukosewu yang telah menjadi pionir ya. Jadi PCA Sukosewu ini menjadi pilot project dari program MAPAK ini yang harapannya nanti tidak hanya PCA Sukosewu. Jadi akan kita laksanakan juga program ini ke seluruh kabupaten, cabang yang ada di seluruh kabupaten yang kita miliki. Dan kita sangat begitu berbangga karena ternyata respon dari masyarakat tidak hanya dari warga Aisyah, akan tapi juga warga-warga yang dari luar kita juga turut berpartisipasi, bahkan mereka rela memberikan sampahnya tanpa minta dimintai imbalan berupa uang, itu tidak. Jadi mereka sedekahkan murni untuk keperluan dalam hal ini di Sukosewu adalah panti di LKSM-nya. Program ini dinilai sangat relevan dengan isu sampah yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak pemerintah daerah. Diharapkan inovasi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.